damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saya dan juga saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan tentang ajaran Tuhan Yesus, seringkali kita menemukan sesuatu hal yang unik bagaimana Yesus menekankan tentang sebuah pengajarannya. Kalau kita memperhatikan dalam Injil yang kita miliki, kita menemukan berbagai cara, metode Yesus memberikan suatu pengajarannya. Salah satu hal yang unik adalah ketika Yesus menekankan satu poin pengajarannya, kadang-kadang Yesus menggunakan sebuah perumpamaan di dalam pengajaran yang diajarkan oleh Yesus itu. Dan perumpamaan ini merupakan suatu hal, metode yang sangat menarik yang dilakukan oleh Yesus, karena dengan perumpamaan ini orang bisa mengerti dan pendengar dapat mudah untuk memahami tentang maksud daripada ajaran Tuhan, karena biasanya perumpamaan-perumpamaan itu bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Perumpamaan-perumpamaan itu mudah sekali untuk dipahami karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bagi para pendengar-pendengar yang mendengarkan tentang pengajaran-pengajaran Yesus. Hari ini kita akan membicarakan tentang satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan berkaitan dengan pohon ara, yang kita dapat melihat di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan mengajak saudara untuk membaca Alkitab saudara di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Dari tempat ini saya akan memandu saudara untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia tinggal di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saya percaya bahwa ketika perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mendengar pada waktu itu, tentu adalah kebanyakan penduduk di Palestina. Tentu mereka sudah sangat familiar dengan apa yang dikatakan Tuhan berkaitan dengan pohon ara. Mungkin dia dalam sehari-hari sering sekali bersinggungan atau sering melihat tentang pohon ara. Dan saudara perhatikan di ayat yang ke-6 ini, di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ini sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita dapat perhatikan. Untuk saudara dapat selidikin bahwa Tuhan memberikan suatu perumpamaan dengan kalimat bahwa ada seorang memiliki pohon ara di kebun anggurnya. Suatu kalimat yang sangat menarik bahwa kita melihat ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur bersama dengan pohon-pohon anggur yang lainnya. Saudara dapat perhatikan ini. Kenapa ini saya katakan bahwa sesuatu hal yang sangat menarik? Karena ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak lazim. Apa sebabnya saya katakan ini sesuatu hal yang tidak lazim? Karena ada beberapa alasan yang dapat kita lihat. Paling tidak hal yang ketidaklaziman itu muncul, bagaimana bisa kehadiran pohon ara itu bisa bersama-sama dengan pohon yang ada di dalam kebun anggur itu dengan waktu yang cukup lama. Karena bisa saja bahwa pohon ara itu merusak daripada anggur-anggur yang ada di kebun anggur itu. Tetapi yang menarik di sini bahwa pemilik dari pohon anggur itu, kebun anggur itu membiarkan pohon ara itu ada di sana dalam kurun waktu yang cukup lama. Saudara kalau mempunyai latar belakang seorang petani atau saudara hidup di tanah pertanian, saudara akan lebih cepat mudah untuk mencerna dari maksud dari perumpamaan ini. Bagi seorang petani punya prinsip bahwa ketika ada tanaman yang dirawat dengan baik, yang ditanam dengan baik, kemudian ada tanaman asing yang muncul di tanah itu bersama dengan tanaman yang dirawat, maka tanaman asing itu akan disebut sebagai gulma. Oleh sebab itu petani akan dengan mudah untuk membunuhnya, mencampakkan tanaman itu supaya tidak mengganggu tanaman inti yang sedang ditanamnya.
karena dianggap sebagai pengganggu atau gulma. Tetapi kadang-kadang juga petani membiarkan tanaman asing itu bersama-sama dengan tanaman yang ditanam dengan harapan siapa tahu tanaman itu bisa menghasilkan suatu saat, bisa bermanfaat untuk dirinya. Dan saudara, kalau perhatikan di sini bahwa kita menemukan ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan di sini. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah sekali untuk memberikan satu penjelasan bahwa ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Meskipun ini tidak lazim terjadi, tapi kenyataannya bahwa pemilik dari kebun anggur itu membiarkan pohon ini untuk tumbuh di kebunnya. Saudara, perhatikan bahwa pemilik ini mengizinkan, pemilik ini merawat pohon ini bersama dengan kebun anggur yang dia miliki. Tentu ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bagaimana pohon ara ini bertumbuh bersama-sama di kebun anggur itu. Bagaimana pohon ara ini menikmati sesuatu hal yang baik di pohon itu. Menikmati pemeliharaan yang baik di kebun itu. Menikmati kenikmatan pemeliharaan yang diberikan oleh pemilik kebun itu. Ketika kebun itu dibersihkan, tentu pohon ara ini juga ikut mengalami kenikmatan untuk dibersihkan di kebun itu. Ketika kebun itu dipupuk, tentu pohon ara ini juga ikut menikmati pupuk yang diberikan di kebun itu. Dan juga pemeliharaan-pemeliharaan yang lain yang tentu dirasakan oleh pohon ara itu. Saudara, saya berpikir bahwa pohon ini sebenarnya mungkin tidak sengaja ditanam oleh pemilik kebun, tetapi pohon ini hanya diizinkan untuk bertumbuh di sana. Karena saya tahu bahwa kalau kita melihat tentang orang-orang Israel, mereka sangat tidak biasa atau sangat tidak lazim untuk melakukan tanaman yang bersifat tumpang sari, karena itu ada sebuah pelanggaran secara hukum yang ada di Israel. Saudara, perhatikan di dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayat 9 dikatakan, janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih. Jadi sangat jelas bahwa orang Israel untuk melakukan tanaman yang bersifat tumpang sari itu bukan sesuatu hal yang lazim. Tetapi dalam konteks ini kita melihat bahwa ada satu pohon ara yang diizinkan untuk bertumbuh di kebun anggur. Ada satu pohon ara yang diizinkan untuk menikmati pemeliharaan di kebun anggur oleh sang pemilik anggur itu. Kalau saudara memperhatikan di dalam konteks Alkitab, di dalam referensi Alkitab, di dalam perjanjian lama, seringkali ketika kita membaca atau kita menemukan kalimat kebun anggur atau anggur, ini adalah sebuah perlambangan yang menggambarkan sesuatu kalimat, melambangkan sebuah berkat, sebuah kenikmatan, sebuah kesuburan, dan juga sebuah kehidupan yang baik. Begitu banyak referensi dalam Alkitab yang membicarakan tentang hal ini. Jadi ketika membicarakan tentang kebun anggur atau buah anggur, kadang-kadang ini adalah sebuah perlambangan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang berkat, sesuatu hal yang bersifat kemakmuran. Jadi saudara, ada pertanyaan yang muncul, siapa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang pokok ara itu atau pohon ara itu yang tumbuh di kebun anggur itu? Ada sebagian besar kalangan penafsir Alkitab mengatakan Yesus sedang berbicara berkaitan dengan orang Israel dan non-Israel. Juga ada yang berpendapat Yesus berbicara berkaitan dengan orang Yahudi dan non-Yahudi. Pemikiran ini juga dibangun atas dasar pemikiran Paulus yang juga pernah menuliskan suratnya kepada orang-orang yang di Roma. Di dalam Roma pasal yang 11 ayat yang 17 ketika Paulus berkata, karena itu ada beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Beberapa penafsir meyakini bahwa ini Yesus sedang berbicara tentang orang Yahudi dan non-Yahudi yang bersama-sama juga mengalami berkat yang sama di hadapan Tuhan. Namun ada seorang penafsir yang bernama Matthew Henry, penafsir yang sangat terkenal, dan saya sangat sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Matthew Henry berkaitan dengan hal ini. Yang dimaksudkan adalah pohon ara itu adalah kita, orang-orang yang sudah ditebus ini, ditanam di dalam kebun anggurnya Tuhan, di dalam gerejanya untuk menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan.
untuk menikmati kenikmatan yang diberikan, pemeliharaan yang diberikan oleh Tuhan, untuk mendapatkan pemeliharaan yang cukup dari Tuhan. Dan kitalah yang mendapatkan anugerah itu, kitalah pokok ara itu yang mendapatkan kesempatan yang istimewa di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pengawasan Tuhan, di dalam perhatian Tuhan. Dan kitalah yang dimaksudkan sebagai pohon ara yang ditanam di dalam kebun anggur gerejanya Tuhan, untuk menikmati anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Kitalah yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai pokok ara di dalam kebun anggur yang dimiliki oleh sang pemilik itu. Jadi sangat jelas saya sepaham dengan hal ini. Saya meyakini bahwa Tuhan sedang memaksudkan bahwa kitalah yang diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah demi anugerah di dalam Kristus Yesus. Kitalah ada orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menikmati pemeliharaan di dalam gereja Tuhan, di dalam kalangan orang-orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan hal ini, apa yang dapat kita renungkan, apa yang dapat kita lihat, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita renungkan dan kita lihat bersama-sama pada saat ini. Yang pertama, berkaitan bahwa ada kesempatan yang sangat berharga. Perhatikan di dalam pasal yang ke-6 bagian A, ada kesempatan yang sangat berharga. Pasal 13 ayat 6a dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Alangkah berharganya pohon ini. Alangkah berharganya pohon ini. Alangkah uniknya pohon ini, alangkah untungnya pohon ara ini. Dia tumbuh di kebun anggur. Dia bisa menikmati perawatan yang sama dengan pohon-pohon anggur yang lain. Dia bisa menikmati keamanan yang sama di tengah kebun itu. Dia bisa menikmati segala sesuatu berkat yang diberikan di dalam kebun itu. Dan alangkah berharganya pohon ini yang diizinkan untuk tumbuh di dalam kebun anggur milik Tuhan itu. Ini sesuatu yang berharga, ada kesempatan yang berharga. Pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya mencoba mencari sebuah referensi tentang pohon ara. Ternyata banyak hal yang menunjukkan bahwa pohon ara itu biasanya tumbuh di tepi-tepi sungai, tumbuh di pinggir-pinggir jalan, dan bisa tumbuh di tepi-tepi bebatuan atau di sela-sela bebatuan. Tetapi yang menarik kalau kita melihat di sini ada satu cerita bahwa pohon ara itu diizinkan untuk tumbuh di kebun anggur. Ini sesuatu yang sangat berharga. Ini kesempatan yang sangat berharga. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah berkata berkata dalam satu peristiwa bagaimana Yesus melihat pohon ara tumbuh di tepi jalan di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-19. Ketika Yesus melihat pohon ara tumbuh di tepi jalan dan dia menghampiri pohon itu untuk mendapatkan buahnya, tetapi dia tidak mendapatkan, lalu mengutuk pohon itu. Dalam cerita yang lain dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-19, bahwa sangat jelas bahwa biasanya pohon ara itu tumbuh bisa di tepi sungai, bisa di tepi jalan, bisa di bebatuan, celah-celah bebatuan. Disitulah tempat pohon itu tumbuh. Tetapi ini satu peristiwa yang sangat berharga, kesempatan yang sangat berharga, karena pohon itu diizinkan oleh sang pemiliknya, diizinkan oleh pemilik kebun itu untuk tumbuh di kebun anggurnya. Saudara, kalau kita melihat ini sesuatu hal yang menarik, atas seizin dari pemilik anggur itu, pohon itu diizinkan untuk tumbuh di sana dalam waktu yang cukup lama. Pohon itu diizinkan untuk bersama-sama bertumbuh di kebun anggur yang terus dirawati dan terus dipelihara dengan sebaik mungkin. Atas belas kasihan dari pemilik kebun itu, maka pohon itu diizinkan untuk tinggal di sana. Tanpa ada belas kasihan dari pemilik kebun itu, sudah pasti bahwa pohon ini tidak akan pernah diizinkan berada di kebun anggur itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan hal ini, kalau pohon ara adalah gambaran bagi saya dan juga saudara, seharusnya kita menyadari
atas kesempatan yang berharga yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita bisa menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan, untuk kita bisa menikmati kehidupan dalam pemeliharaan Tuhan, untuk kita bisa menikmati anugerah yang diizinkan oleh Tuhan. Kita harus menyadari bahwa ini suatu kesempatan yang sangat berharga. Kita harus melihat kalau pohon ara itu diibaratkan bagi saya dan juga saudara, tentu kita harus melihat betapa berharganya kita memiliki sebuah kesempatan yang diizinkan untuk tinggal di kebun anggurnya Tuhan, di dalam gerejanya Tuhan, di dalam persekutuannya Tuhan. Kita bisa menikmati begitu banyak anugerah yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ini kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang sangat luar biasa. Kita diberikan satu kesempatan untuk berada di kebun anggurnya Tuhan, menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Siapa saya dan juga saudara? Siapa saudara? Siapa saya? Sehingga Tuhan izinkan kita menikmati anugerah yang berharga itu. Siapa kita? Sehingga Tuhan izinkan kita menikmati situasi yang begitu baik dalam pemeliharaan Tuhan. Anda bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, tapi atas belas kasihan Tuhan, atas seizin Tuhan, kita dapat menikmati anugerah Tuhan dan kesempatan yang begitu baik. Bukan secara kebetulan kalau saudara adalah orang Kristen karena keluargamu adalah Kristen. Bukan secara kebetulan kalau saudara adalah orang Kristen karena saudara memiliki keturunan dari garis keturunan orang-orang Kristen. Bukan secara kebetulan kalau saudara adalah orang Kristen karena saudara sejak kecil dibawa ke gereja oleh orang tuamu. Tetapi hal yang sangat penting, sesuatu terjadi yang menjadikan dirimu adalah orang Kristen bukan karena orang tuamu yang membawa, bukan karena pengajaran yang saudara dengar, tetapi Tuhan yang mengizinkan saudara untuk menikmati anugerah Tuhan yang menjadikan saudara sebagai orang Kristen dan orang percaya pada Tuhan. Perhatikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 ketika berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita dikasihi Allah bukan karena kita layak untuk dikasihi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dipandang oleh Allah yang layak saudara dan saya untuk dikasihi Allah, berada ditempatkan di kebun anggurnya Allah. Tetapi karena seizin Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita dikasihi dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah kesempatan yang begitu baik. Ini adalah kesempatan yang begitu berharga. Harusnya kita menaruh hormat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sang pemilik dari kebun itu, karena kita diberikan sebuah kesempatan anugerah yang melebihi dari orang-orang lain mendapatkan kesempatan, yaitu kita berada di dalam naungan kasih-Nya, naungan anugerah-Nya, naungan pemeliharaannya, berkat-berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Namun sayang sekali, justru banyak orang yang tidak menaruh hormat kepada anugerah yang diberikan dalam hidupnya. Justru banyak orang yang tidak menaruh hormat terhadap sukacita yang diberikan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya saya dan saudara suatu kehormatan kalau kita berada di dalam anugerah Tuhan, mengenal Tuhan, menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Sesuatu hal yang sangat indah, sesuatu hal yang kehormatan yang sungguh luar biasa. Ada orang yang tidak pernah diizinkan Tuhan untuk mengenal Kristus. Ada orang yang tidak pernah diizinkan Tuhan untuk mengenal kebenaran. Tetapi saya dan saudara diberikan kesempatan untuk mengenal kebenaran itu. Saya dan saudara diberikan kesempatan yang berharga untuk mengenal Kristus, untuk berada di dalam naungan Kristus, di dalam kasih anugerahnya yang begitu berharga. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya dan saudara. Apakah kita akan menaruh hormat di dalam kesempatan ini? Ataukah kita mengabaikan anugerah yang sudah diberikan dalam pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa? Ini kebenaran yang pertama. Yang kedua, perhatikan di ayat 6 bagian B dan juga ayat 7 bagian A. Ada sebuah tujuan yang harus dihasilkan.
Kita tahu bahwa ada kesempatan yang berharga diberikan. Lalu yang kedua yang saudara renungkan bahwa ada sebuah tujuan yang harus dihasilkan. Alkitab berkata, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Mengapa pohon ini diizinkan untuk ada di kebun itu? Tentu ada satu maksud yang harus terjadi di sana. Dan maksud itu sangat jelas bahwa seharusnya pohon ini bisa menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh pemilik kebun ini. Tidak mungkin pemilik kebun ini membiarkan pohon ini tumbuh di sana, membiarkan pohon ara ini tumbuh di sana dengan maksud supaya pohon ini bisa menghancurkan pohon-pohon yang lain. Dengan maksud supaya pohon ini menjadi semak di tengah pohon-pohon anggur yang lain. Dengan maksud supaya pohon ini menjadi pohon yang rimbun, yang dapat menaungi pohon-pohon yang lain. Tidak mungkin itu menjadi satu tujuan. Tetapi jelas bahwa perumpamaan ini berkata bahwa ada satu tujuan, bahwa pemilik pohon ini mengharapkan dalam waktu yang cukup lama dia berada di sana, dia bisa menghasilkan buah yang sangat bisa dinikmati. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Setiap tahun pemilik ini datang ke kebun itu. Setiap tahun dia memeriksa apakah pohon ini sudah menghasilkan buah atau belum. Setiap tahun dia datang untuk memeriksa apa yang sudah dihasilkan oleh pohon ara ini. Dan dalam kurun waktu yang cukup lama, 3 tahun lamanya dia terus melihat, mengevaluasi, melihat dia untuk melihat ada buah yang dihasilkan. Tetapi faktanya tidak ada buah yang ditemukan di pohon itu. Pemilik ini tidak membutuhkan betapa rimbunya daun yang dimiliki oleh pohon ara. Pemilik ini tidak membutuhkan betapa cantiknya bunga yang dimiliki oleh pohon ara. Tetapi pemilik ini mengharapkan ada sesuatu yang dihasilkan, yaitu buah dari pohon itu yang bisa dinikmati. Pernahkah saudara berpikir, saya dan saudara sebagai orang Kristen, mengapa Tuhan izinkan kita menikmati segala anugerah Tuhan? Apakah Tuhan punya tujuan? Apakah saudara berpikir Tuhan memberikan kenikmatan untuk kita nikmati semata-mata dalam kehidupan kesenangan kita? Ataukah kita berpikir bahwa Tuhan memberikan kesempatan ini supaya kita bisa jumawa dalam kehidupan kita, bersenang-senang dalam kehidupan kita? Pernahkah saudara memikirkan mengapa Tuhan mengizinkan kita berada di dalam naungan anugerah Tuhan yang begitu indah itu? Ada satu tujuan yang harus saudara capai. Dan Tuhan sedang menginginkan saudara berbuah dalam kehidupan saudara. Ada buah pertobatan yang harus saudara hasilkan. Ada buah yang harus saudara hasilkan. Semakin tahun bertambah, terus akan dievaluasi apakah kita sudah menghasilkan buah di dalam kehidupan kita atau belum menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Saudara sangat jelas bahwa kalau kita memperhatikan di sini, bahwa sampai pada satu kesempatan yang berharga itu, pemilik kebun itu mencari buah, tetapi tidak mendapatkan buah yang ada di sana. Dan ini jelas sekali bahwa ini adalah suatu bentuk bahwa keinginan yang diinginkan oleh Tuhan mengizinkan saya dan saudara diberikan kesempatan yang begitu istimewa, dinaungi dalam anugerah yang begitu berharga, diberikan suatu kesempatan berada di dalam ladangnya Tuhan, kebunnya Tuhan yang begitu indah dalam pemeliharaan. Tetapi ada satu tujuan yang harus kita pikirkan. Apakah kita sudah menghasilkan buah pertobatan di dalam hidup kita? Ini adalah tujuan daripada saya dan saudara masih tetap diizinkan berada di dalam kebun anggurnya Tuhan. Inilah yang menjadi tujuan. Buah pertobatan apa yang sudah saudara hasilkan? Buah pertobatan apa yang sudah kita hasilkan? Setiap tahun kita akan dievaluasi. Setiap saat kita akan dilihat bahwa apakah kita sudah menghasilkan buah di dalam kehidupan kita atau belum. Dalam kesempatan yang sangat indah, saudara diizinkan berada di dalam kebunnya Tuhan.
untuk menikmati segala sesuatu anugerah besar yang diberikan, keselamatan besar yang diberikan. Tapi dalam satu waktu saudara dituntut untuk memiliki dan menghasilkan buah di dalam kehidupan saudara. Apakah kita sudah gunakan kesempatan itu untuk menghasilkan buah pertobatan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memikirkan hal itu? Saudara perhatikan di dalam kebenaran yang ketiga. Kalau kita perhatikan di sini dalam kebenaran yang ketiga, saya ingin katakan bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan yang begitu berharga. Tuhan sudah memberikan satu tujuan yang begitu jelas kenapa kita diizinkan berada di dalam kebun-Nya Tuhan. Dan yang ketiga adalah ada satu konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Perhatikan ayat 7 bagian B sampai dengan ayat yang ke-9. Pemilik kebun itu berkata, "Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Untuk tahun ketiganya dalam waktu yang cukup lama, pemilik ini dengan penuh kesabaran menantikan. Mungkin tahun depan pohon ini bisa menghasilkan buah. Mungkin tahun depan pohon ini bisa menghasilkan buah. Tetapi pada waktu tahun yang ketiga, dia memeriksa kembali. Dia tidak mendapatkan buah satupun di dalam pohon ini. Dia mungkin mendapatkan pohon ini yang sangat rindang daunnya. Mungkin bunganya cantik, tapi dia tidak menghasilkan buah sama sekali. Dan merasa sangat kecewa sang pemilik kebun itu. Tidak bisa ditutupin lagi kemarahannya begitu melihat bahwa pohon ini yang sudah diberikan kesempatan bertahun-tahun, sudah dirawat dengan sangat baik bertahun-tahun, tidak menghasilkan buah apa-apa. Dan pemilik ini sangat marah dan mengatakan bahwa percuma dia ada di tanahku, percuma dia ada di tanah yang sangat baik ini, tebanglah dia, karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Ini kemarahannya yang sudah memuncak. Dia mengatakan bahwa tebang dia dan campakkan dia ke dalam api bersama dengan tumpukan sampah yang tidak punya arti apa-apa. Kalau saudara adalah pohon ara dalam hidup saudara, saudara sudah diberikan limpahan berkat oleh Tuhan, saudara harusnya mendatangkan buah yang baik di dalam kehidupan saudara. Tapi kenyataannya apakah saudara saat ini betul-betul mendatangkan buah yang baik dalam hidupmu, atau saudara sedang menghasilkan kekecewaan di hadapan Tuhan karena tidak ada buah pertobatan sama sekali yang muncul dalam kehidupan saya dan saudara? Kalau kita adalah orang-orang yang mengabaikan anugerah yang Tuhan berikan, tidak ada hasil apa-apa yang muncul dalam kehidupan saya dan saudara. Bertahun-tahun kita dirawat dalam anugerah yang demikian indah itu, bahwa sangat jelas bahwa kita harus dalam satu waktu, kita harus membayar sebuah konsekuensi dari sang pemilik kebun itu, bahwa dikatakan bahwa percuma engkau tinggal di tanah yang baik ini, percuma engkau mendapatkan perawatan, maka engkau tidak menghasilkan buah, tebang saja, campakkan ke dalam api bersama dengan tumpukan-tumpukan sampah yang lainnya yang tidak bermanfaat. Sudah cukup lama kesempatan yang diberikan bagi kita. Hari berganti hari adalah sebuah kesempatan yang begitu berharga. Waktu berganti waktu adalah kesempatan yang begitu berharga. Tahun berganti tahun adalah kesempatan yang begitu berharga. Sampai kapan kesempatan itu demi kesempatan diberikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara? Kita tidak mengerti. Tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa kesempatan yang begitu indah itu pada waktunya akan berakhir dalam titik waktu tertentu. Kesempatan yang begitu baik itu pada akhirnya akan berakhir dalam titik waktu tertentu. Jelas bahwa pohon ara ini digambarkan dia punya kesempatan 1 tahun lagi untuk bisa menghasilkan buah. Pekerja mengatakan bahwa dia akan mencangkul tanahnya, dia akan memberikan pupuk, dia akan menuangkan pupuk di sana, merawatinya. Harapannya tahun depan dia bisa menghasilkan buah yang baik untuk sang pemilik kebun.
Jelas ada kesempatan 1 tahun, tetapi bagi saya dan saudara, kita tidak tahu kesempatan demi kesempatan yang begitu baik dalam anugerah Tuhan itu sampai kapan. Kita tidak mengerti sampai kapan, tapi yang saya tahu bahwa kesempatan itu memiliki akhir pada waktunya. Mungkin saudara diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan ini 50 tahun ke depan. Mungkin saudara diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah dalam naungan Tuhan 10 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, 1 hari ke depan, atau 1 jam ke depan. Setelah saudara beribadah pada pagi ini, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa kesempatan itu memiliki batas akhirnya. Dan dalam kesempatan yang berharga itu, apakah saudara sedang berjuang untuk menghasilkan buah dalam kehidupan saudara? Dalam kesempatan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang begitu baik, lindungan Tuhan yang begitu berharga, penyertaan Tuhan yang begitu berharga, apakah kita sudah berjuang untuk menghasilkan buah atau tidak? Jadi saudara, jika tiba akhirnya bahwa kita tidak bisa memanfaatkan sesuatu yang berharga yang diberikan oleh Tuhan, yang kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberikan kesempatan dalam diri kita, akhirnya Tuhan tetap tidak menemukan buah pertobatan di dalam kehidupan kita, sudah pasti saudara akan dicampakkan di dalam api yang kekal. Sekalipun saudara melihat anugerah itu begitu berharga, tapi saudara tidak memiliki buah pertobatan di dalam hidupmu dengan nyata, sudah pasti waktu yang sangat jelas itu Tuhan mengatakan, tebanglah pohon-pohon yang tidak berharga di kebunku yang begitu indah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita main-main dengan kekristenan yang kita miliki saat ini. Jangan kita main-main dengan kita sebagai orang Kristen saat ini. Saya ingin katakan kepada saudara, apakah saudara sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan yang sudah diberikan di dalam hidupmu? Atau saudara sedang menginjak-injak anugerah Tuhan di dalam hidupmu? Apakah saudara sungguh-sungguh menghargai bahwa pemeliharaan Tuhan? Saudara berjuang untuk menghargai pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ataukah saudara sedang menginjak-injak anugerah pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu? Jangan sembrono dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah kita sebagai orang Kristen sedang berjuang untuk kita bisa menghasilkan buah pertobatan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sebagai orang Kristen hanya sebagai semak belukar yang tidak berharga, mempunyai nilai apa-apa di hadapan Tuhan? Saudara, jangan berpikir bahwa waktunya masih sangat lama. Kesempatan ini pasti masih sangat panjang. Saudara, jangan pikirkan hal itu. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa kesempatan itu ada batas akhirnya. Kesempatan itu ada waktu berakhirnya. Sekalipun kita tidak tahu kapan waktu kesempatan itu diberikan bagi kita, tapi ada batas akhirnya. Memang Tuhan panjang sabar memberikan kesempatan demi kesempatan dalam hidup kita. Memang Tuhan begitu luar biasa, tetapi ingatlah bahwa kesempatan itu ada akhirnya. Dan kesempatan yang berakhir itu, ketika saudara didapati tidak menghasilkan buah pertobatan di dalam hidupmu yang tidak bisa dinikmati oleh Tuhan, tentu Tuhan berkata bahwa engkau harus enyah dari hadapanku. Yang ada hanyalah gertakan gigi dan penderitaan yang kekal selamanya. Hari ini saya ingin menantang saudara, putuskan apa yang harus saudara ambil kesimpulan hari ini. Saya menantang saudara untuk berjuanglah untuk mendapatkan dan memberikan buah pertobatan di dalam hidupmu, supaya Tuhan bisa menikmati buah yang engkau hasilkan sebagai orang Kristen, orang percaya yang menghormati anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.